Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sari Istiqomah NIM 026, Jamiatul Mutahharah NIM 059 dan Istirohah NIM 090. Kami di sini akan mempresentasikan matematika diskrit bab relasi. Pada bab ini, kami akan membahas tentang hubungan antara dua himpunan tak kosong dengan suatu aturan pengkaitan tertentu. Adapun yang akan dibahas, yang pertama yaitu definisi relasi dan cara penyajian relasi. Yang kedua, sifat-sifat relasi, dan yang ketiga yaitu operasi relasi. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dan cara penyajian relasi. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang Cartesian product, yaitu berupa pasangan terurut yang menyatakan hubungan dari dua himpunan. Relasi biner adalah aturan yang menghubungkan antara dua himpunan, dan yang kita ketahui relasi merupakan himpunan A dan himpunan B yang berisi pasangan terurut yang mengikuti aturan tertentu. Relasi biner R antara himpunan A dan B merupakan himpunan bagian dari Cartesian product A kali B, atau R himpunan bagian dari A kali B. Notasi dari suatu relasi biner adalah ARB atau AB elemen R. Ini berarti bahwa A dihubungkan dengan B oleh R. Untuk menyatakan bahwa suatu unsur dalam Cartesian product bukan merupakan untuk unsur relasi adalah A bukan R B atau AB elemen R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut dengan asal atau domain dari R, yang himpunan B disebut dengan daerah hasil atau rem dari. Adapun cara penyajian relasi, yang pertama yaitu diagram panah. Kita misalkan himpunan A berupa 2, 3, 4 dan B 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan A B elemen R jika A faktor prima dari B, bisa kita lihat dari diagram panah yang ada di PPT. Dari 2 kita arahkan ke daerah hasil atau rem. Dari 2 ditujukan ke 2 ke 4, 2 ke 8, dan yang 3 dari daerah asal dicocokkan ke daerah hasil. Jadi 3 ke 9 dan 3 ke 15. Selanjutnya pasangan terurut. Dari contoh relasi pada nomor 1 dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, yaitu R sama dengan 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 8, 3 dan 9, 3 sama 15. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tabel. Relasi yang dijelaskan pada nomor 1 dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kita bisa lihat dari PPT terdapat gambar tabel, dan ini yang A adalah daerah asal atau domain, dan yang B adalah rank atau daerah hasil. Yang keempat yaitu matrik. Untuk matrik, dimisalkan R merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A sama dengan A1, A2 sampai
seterusnya, dan himpunan B, B1, B2, sampai seterusnya. Relasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks dengan pernyataan sebagai berikut. MY sama dengan 1AB elemen R dan 0AB bukan elemen R. Unsur ini bernilai 1 atau 0 tergantung apakah unsur dari A1 pada himpunan A mempunyai relasi dengan unsur B, C pada himpunan B. Selanjutnya, yang terakhir yaitu graf berarah. Graf berarah didefinisikan hanya untuk merepresentasikan relasi pada suatu himpunan atau bukan antara dua himpunan. Tiap unsur himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arcs. Jika A, B elemen R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Selanjutnya yaitu sifat-sifat relasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Jamiatul Mutahharah. Saya Jamiatul Mutahharah, NIM 59. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi mengenai sifat-sifat relasi. Apakah teman-teman di sini sudah tahu apa saja sih sifat-sifat relasi? Kalau teman-teman sudah tahu, mari kita ulas kembali, dan yang belum tahu, jangan lupa tonton videonya, jangan di-skip. Sifat-sifat relasi ada 3, yaitu refleksif, transitif, simetris, dan antisimetris. Langsung saja masuk ke sifat-sifat relasi yang pertama, yaitu sifat refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Maksudnya, jika setiap himpunan A bertemu dengan dirinya sendiri, maka bersifat reflektif. Apabila anggota A tidak bertemu dengan dirinya sendiri, maka bukan refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A elemen R dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen R sedemikian sehingga A, A bukan elemen R. Contohnya, misalkan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan relasi R adalah relasi yang didefinisikan pada himpunan A, maka didapat R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, 4,4. Terlihat bahwa 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 merupakan unsur dari R. Dengan demikian, R dinamakan bersifat refleksif. Karena anggota A bertemu dengan dirinya sendiri. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Contoh yang kedua, misalkan himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, 8, 9, 15. Jika didefinisikan relasi R pada himpunan A dengan aturan A, B elemen R, jika A faktor prima dari B, maka didapat R 2,2, 2,3, 2,4, dan seterusnya sampai 15,15. Karena ada aturan A, B elemen R jika faktor prima dari B, maka 4,4 bukan elemen dari R, jadi R tidak bersifat refleksif. Selanjutnya, sifat relasi yang kedua yaitu sifat transitif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C elemen R untuk setiap A, B, C elemen R. Contoh, misalkan himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan relasi R didefinisikan oleh ARB jika dan hanya jika A membagi B di mana A, B elemen A.
Dengan perhatikan definisi relasi R pada himpunan A, maka relasinya didapat 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 3,9, 4,4, 4,8. Maka didapat ketika 2,4 elemen R dan 4,8 elemen R terlihat bahwa 2,8 elemen R. Dengan demikian R bersifat transitif. Seperti definisi tadi bahwa 2,4 elemen R itu A, B elemen R dan 4,8 elemen R itu B, C elemen R, maka A, C-nya elemen R itu 2,8 elemen R. Jadi, dapat dikatakan bahwa relasi ini bersifat transitif. Sifat transitif memiliki ciri yang khas. Jika ada busur A ke B dan busur B ke C, maka terdapat busur berarah A ke C. Sifat relasi yang terakhir yaitu simetri dan antisimetri. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat simetri jika A, B elemen R untuk setiap A, B elemen A, maka B, A elemen R. Maksudnya, jika A, B bertemu B, A, maka bersifat simetri. Sedangkan suatu relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetri jika untuk setiap A, B elemen A, B elemen R, B, A elemen R berlaku hanya jika A sama dengan B. Simetri dan antisimetri tidaklah berlawanan karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan berbentuk A, B di mana A tidak sama dengan B. Contoh simetri. Contoh yang pertama, misalkan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 pada A didefinisikan R sama dengan 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Relasi R tersebut bersifat simetri karena 1,2 bertemu dengan 2,1. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, diketahui himpunan B dengan anggota 2, 4, 5 pada B didefinisikan relasi R sama dengan 2,2, 4,4, 5,5, 4,2. Relasi tersebut tidak bersifat simetri karena 4,2 elemen R, tetapi 2,4 bukan elemen R. Contoh antisimetri. Contoh yang pertama, pada himpunan B dengan anggota 2,4,5 relasi R sama dengan 2,2, 4,4, 5,5, 4,2. Relasi tersebut bersifat antisimetris. Contoh soal yang kedua, buktikan bila relasi kurang dari atau sama dengan adalah himpunan Z yang bersifat antisimetris. Jelas bahwa jika A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan A, berarti A sama dengan B. Maka jelas relasi kurang dari atau sama dengan bersifat antisimetris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian 1 dan bagian 2. Kalau di bagian 1 dan bagian 2 sudah dijelaskan mengenai pengertian relasi dan juga sifat-sifatnya. Di bagian ketiga kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang operasi relasi. Nah, apa saja sih operasi pada relasi tersebut? Ya, operasi pada relasi itu ada 4, teman-teman. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat adalah beda setangkup. Mungkin di sini teman-teman bertanya, kenapa operasi pada relasi sama dengan operasi pada himpunan? Nah, karena relasi itu merupakan himpunan pasangan terurut, maka beberapa operasi yang berlaku pada himpunan juga berlaku pada relasi. Begitu ya teman-teman. Langsung saja kita ke operasi yang pertama, yaitu irisan. Definisinya,
jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, irisan R1 dan R2 ditulis R1, lambangnya seperti ini. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya. R1 irisan R2 adalah himpunan semua anggota yang berada di R1 dan juga berada di R2. Atau dapat ditulis R1 irisan R2 sama dengan X sedemikian hingga X elemen R1 dan X elemen R2. Jadi X yang ada di R1 tapi juga ada di R2. Sederhananya seperti itu. Lanjutkan ke contohnya. Misal kita punya himpunan A, B, C, dan himpunan B, A, B, C, D. Dan kita punya R1 dan R2, di mana R1 dan R2 ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini kita punya R1-nya A, B, dan C, C. Dan R2-nya A, B, C, dan A, D. Nah, tadi kan disebutkan bahwa relasi merupakan himpunan pasangan terurut. Nah, himpunan pasangan terurut itu seperti ini, teman-teman. Ya, pasti sudah pada paham kan? Nah, maka R1 irisan R2 sama dengan A, Tadi definisinya R1 irisan R2 adalah X yang merupakan anggota dari R1 dan X juga merupakan anggota dari R2. Kita lihat A, di sini di R1 ada A, di R2 juga ada A. Berarti benar bahwa R1 irisan R2 itu sama dengan A. Begitu ya teman-teman. Kemudian ke operasi yang kedua, yaitu gabungan. Definisinya adalah jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka gabungan dari R1 dan R2 ditulis R1 union R2, ini ya, lambangnya seperti ini, adalah gabungan semua anggota R1 dan anggota R2. Atau bisa ditulis R1 gabungan R2 sama dengan X sedemikian hingga X elemen R1 atau X elemen R2. Jadi gabungan ini adalah kita menulis semua anggota R1 dan anggota R2. Tapi kalau ada yang sama itu tidak ditulis double, tapi hanya ditulis satu saja. Begitu. Untuk ke contohnya, ini misal kita punya himpunan A, himpunan B, dan relasi R1 dan R2, maka R1 gabungan R2 sama dengan, ini kita tulis semua anggotanya. Anggota dari R1 dan juga anggota dari R2. Dengan catatan tadi, yang sama hanya ditulis satu kali. Di sini yang sama kan di R1 ada A, di R2 ada A. Jadi ini A itu cukup kita tuliskan sekali saja. Kemudian yang selanjutnya anggota dari anggota dari R1 kita tulis semua, anggota dari R2 juga kita tulis semua. Begitu ya kalau gabungan. Saya kira teman-teman sudah paham, sudah mengerti mengenai operasi gabungan ini. Lanjut ke yang ketiga, yaitu selisih. Definisinya adalah jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, selisih R1 dan R2 ditulis ini R1 min R2, ini ya tandanya
Tandanya R1 min R2 adalah semua anggota R1 yang bukan anggota R2. Bisa ditulis R1 dikurangi R2 sama dengan X sedemikian hingga X elemen R1 dan X bukan elemen R2. Jadi yang merupakan anggota R1 tapi dia bukan anggota dari R2. Sederhananya seperti itu. Kalau nanti dibalik ini R2 min R1, maka X itu yang merupakan anggota R2 tetapi bukan anggota dari R1. Begitu. Kita lanjut ke contohnya. Ini misal kita punya himpunan A dan himpunan B, juga relasi R1 dan R2, maka R1 dikurangi R2 sama dengan, nah tadi kita balik lagi ke definisinya. R1 dikurangi R2 itu yang merupakan anggota R1 tetapi bukan anggota R2. Kita lihat di sini, anggota R1 yang tidak ada di R2. Yang pertama akoma A. Akoma A itu di R1 ada, di R2 juga ada. Jadi ini tidak bisa kita tulis. Nah, lanjut, ini yang B, B dan C, C itu kan anggota dari R1, tetapi dia bukan merupakan anggota dari R2. Jadi bisa kita tulis bahwa R1 dikurangi R2 itu adalah B, B dan C, C. Kalau nanti dibalik R2 dikurangi R1, berarti kita nulisnya adalah yang merupakan anggota R2 tetapi bukan merupakan anggota dari R1. Begitu. Kemudian kita lanjut, yang keempat adalah beda setangkup. Beda setangkup dari R1 dan R2 adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada R1 atau R2 tetapi tidak pada keduanya. Nah, ini R1. Nah, ini lambang beda setangkup seperti ini ya teman-teman. R1 beda setangkup R2 sama dengan X sedemikian hingga X elemen R1 tetapi X bukan elemen R2. Dan X elemen R2 tetapi X bukan elemen R1. Atau bisa dinyatakan dengan R1 gabungan R2 sama dengan R1 dikurangi R2. Ini ya, dari sini. X elemen R1 tapi X bukan elemen R2. Itu kan tadi sudah disebutkan bahwa R1 min R2 itu definisinya adalah X anggota R1 tetapi X bukan anggota dari R2. Gabungan dengan R2 dikurangi R1. Jadi beda setangkup R1 dan R2 itu sama dengan selisih dari R1 dikurangi R2 gabungan R2 dikurangi R1. Nah, kita langsung ke contohnya. Misal kita punya misal kita punya himpunan A dan juga kita punya himpunan B. Terus juga punya relasi R1 dan relasi R2. Maka R1 beda setangkup R2 sama dengan, nah tadi definisinya adalah ya X anggota R1 tetapi X bukan anggota R2. Kita lihat, itu syarat yang pertama, X anggota R1 X anggota R1 tetapi X bukan anggota R2. Kita lihat di ini. Nah, anggota R1 yang bukan anggota R2 itu adalah B, B dan C, C. Sekarang yang kedua,
X anggota R2 tetapi X bukan anggota R1. Kita lihat di sini, yang merupakan anggota R2 tetapi bukan merupakan anggota R1 adalah A, B, A, C, dan A, D. Maka bisa kita tulis R1 beda setangkup R2 sama dengan ini ya, kita tulis B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Begitu ya teman-teman. Saya kira untuk untuk operasi relasi ini teman-teman sudah paham, karena pada materi operasi himpunan juga sudah dijelaskan mengenai operasi-operasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan atau mau memberikan kritik, saran, dan masukan mengenai video presentasi kali ini, sangat kami persilahkan. Nanti bisa disampaikan di Google Form saat absen itu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman akan coba kami jawab. Kalau ada kritik, masukan, dan saran juga terima kasih akan kami terima untuk menjadi bahan perbaikan ke depannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2 mengenai relasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kelompok 2 sampaikan bisa membawa kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.